Assalamualaikum sahabat Bang Toyib yang pastinya nggak pulang-pulang. Balik lagi nih bareng Bang Stoyib. Adakah jenis bela diri yang paling efektif untuk pertarungan jalanan atau real fight atau street fight? Kami percaya jika semua seni bela diri diciptakan bukan untuk sekedar iseng, tetapi murni untuk kepentingan self-defense. Tetapi memilih bela diri yang paling efektif atau the most efektif itu sungguh sulit. Namun di antara banyak disiplin bela diri yang ada, yang mana kira-kira yang paling banyak direkomendasikan para praktisi bela diri untuk pertarungan jalanan? Pertanyaan ini membawa Bang Stoyib mencoba menelusuri jawabannya dengan mengumpulkan pendapat para praktisi bela diri yang tersebar di beberapa website berbahasa Inggris. Dengan dibantu Google, akhirnya kami mengumpulkan pendapat-pendapat para praktisi bela diri. Hasilnya mengejutkan saudara-saudara. Dari pendapat puluhan para praktisi bela diri ketika ditanya bela diri apa yang paling efektif untuk real fight atau street fight, hampir semuanya kompak menjawab, tidak ada. Tapi jangan khawatir ya guys, dan di bawah ini ada 5 jenis bela diri yang Bang Stoyib anggap layak untuk dijadikan referensi sebagai bela diri yang paling efektif untuk pertarungan jalanan. Namun sebelumnya jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan komen, serta aktifkan notifikasi supaya tidak ketinggalan informasi menarik lainnya. 1. Boxing atau tinju. Helio Gracie, sang pencipta Gracie Jiu-Jitsu atau Brazilian Jiu-Jitsu, memuji boxing sebagai bela diri paling efektif setelah Brazilian Jiu-Jitsu. Ringkasnya ada 3 komponen yang membuat boxing sangat efektif untuk self-defense. Punch. Fokusnya hanyalah melatih kedua tangan dengan sedikit variasi serangan pukulan saja, tetapi terus meningkatkan kekuatan pukulan kedua tangan sampai memiliki pukulan yang sangat kuat dan cepat. Defense, melatih cara mengatasi serangan seperti menangkis serangan, menutup serangan lawan, menghindari serangan lawan seperti mengelak, serta cara mengatur dan menjaga jarak dengan lawan. Repeat, Anda hanya perlu melatih 2 hal di atas terus-menerus sampai Anda mahir. Pada prinsipnya, hanya 3 hal itu saja. Memang terasa sangat sederhana, namun bela diri boxing ternyata memang sangat efektif untuk real fight situation. Lawan sulit melayangkan 1 pukulan saja ke wajah praktisi boxing karena praktisi lincah sekali mengelak pukulan lawan. 2. Muay Thai. Ajaran Nick Hewitson, pemegang sabuk hitam di 14 seni bela diri, termasuk pemegang 6 tahun di taekwondo, 2 kali juara dunia Muay Thai boxing dan tak terkalahkan di 120 pertandingan profesional. Ia berkata, Thai boxing atau Muay Thai adalah the most effective self-defense system in the world, alias sistem bela diri paling efektif di dunia. Menurut Hewitson, Muay Thai juga dijuluki sebagai King of the Ring, karena menurutnya Muay Thai telah banyak mengalahkan berbagai macam jenis bela diri lainnya di arena pertandingan. Muay Thai atau Thai boxing berkembang ratusan tahun yang lalu di Thailand dan kini ia telah menjelma menjadi olahraga nasional bangsa Thailand. Muay Thai turunan dari seni bela diri bernama Muay Boran, yaitu versi Muay Thai yang lebih brutal. Pada masa pemerintahan Raja Prachauswa 1702, yang juga dikenal dengan Tiger King, dia menggunakan Muay Thai untuk seluruh bala tentaranya. Muay Thai disebut juga sebagai seni 8 anggota badan karena benar-benar memaksimalkan 8 titik tubuh sebagai senjata. 8 titik tersebut adalah 2 pukulan, 2 tendangan, 2 lutut, dan 2 siku. Dalam Muay Thai, kepalan tangan diibaratkan sebagai pedang dan melati. Tangan dan lengan bertindak sebagai tameng. Siku digunakan sebagai gada atau palu. Kaki dan lutut bertindak sebagai kapak, sedangkan tubuh mengoperasikan 8 titik tersebut menjadi satu kesatuan mesin tempur. Teknik bertarung Muay Thai secara umum ada 5 bagian: teknik pukulan, teknik siku lengan, teknik tendangan, teknik serangan lutut, dan teknik dorongan kaki. Selain itu, Muay Thai juga dilengkapi clinch fighting dan bantingan. Untuk menghindari pukulan lawan yang bertubi-tubi, petarung bisa memperpendek jarak dengan melakukan pelukan atau clinch. Dalam jarak dekat, petarung bisa melakukan bantingan. Bang Stoyib meletakkan Muay Thai di urutan kedua dan merekomendasikan Muay Thai setelah boxing. Tekniknya terbilang mudah dipelajari, sangat aplikatif di lapangan, namun butuh latihan serius dan kontinu untuk melatih tubuh
melatih kekuatan pukulan dan tendangan. Dapat dikombinasikan dengan Gracie Jiu-Jitsu untuk melengkapi keperluan ground fighting. Muay Thai sendiri mulai populer di Indonesia, nampaknya tidak terlalu sulit untuk mencari sanggar dan partner berlatih. Tiga, pencak silat. Burton Dickinson adalah salah satu instruktur bela diri fungsional paling dicari di dunia. Setiap tahun, ia diundang di berbagai negara untuk memberikan seminar dan kursus privat kepada instruktur seni bela diri, murid-murid dari perguruan bela diri, personil militer, dan anggota kepolisian. Tapi kami pernah melihat perkelahian di mana satu siswa SMA menang melawan 7 siswa SMA lain yang mengeroyoknya. Siswa tersebut adalah murid salah satu perguruan silat di Banten. Di kesempatan lain, kami pernah melihat Bapak Parubaya yang diserang 2 pemuda bersenjata pisau di Bogor, tetapi Bapak tersebut dapat melumpuhkan 2 pemuda tersebut. Teknik yang kami lihat adalah teknik tanggapan khas silat. Jadi, apakah silat efektif untuk pertarungan jalanan? Menurut Burton Richardson, silat efektif untuk real fight situation. Teknik silat mengandung banyak jurus yang fokus menyerang titik-titik vital tubuh manusia. Prinsip serangan silat adalah melumpuhkan lawan secepat mungkin dengan menyerang bagian vital dengan jurus yang bertumpu pada kecepatan. Pada awalnya, silat memang bukan diciptakan untuk kepentingan olahraga, tetapi murni self-defense. Silat untuk MMA. Burton Richardson pernah mencoba untuk bertarung di MMA dengan menggunakan silat. Dia mencoba untuk menyesuaikan gerakan silat agar sesuai dengan peraturan MMA. Setelah trial dan error mencari jurus yang cocok untuk MMA selama beberapa bulan, Richardson akhirnya menyerah. Kesimpulannya ia dapatkan adalah silat yang ia pelajari tidak cocok untuk MMA. Banyak teknik yang tidak bisa dipakai karena ilegal di MMA. Walaupun silat bagus di clinch fighting, tetapi lemah di ground fighting. Padahal para petarung MMA jago ground fighting. Tetapi bila pertanyaan apakah silat cocok untuk real fight, Richardson selalu mengajarkan beberapa teknik silat yang cocok untuk keperluan real fight situation di berbagai seminarnya. Ia bahkan menganjurkan para praktisi bela diri untuk melengkapi skill bela dirinya dengan beberapa teknik silat. Bangsta itu merekomendasikan pencak silat bukan karena itu produk nenek moyang, tetapi karena memang bela diri ini ditujukan untuk melumpuhkan dan membunuh lawan dengan gerakan secepat kilat. Teknik-teknik silat seperti colok mata sampai tendangan selakangan dijamin top chair untuk menyudahi pertarungan dengan cepat. 4. Krav Maga. Self-defense ini begitu populer dan digadang-gadang sebagai self-defense paling efektif untuk real-world situation. Filosofi Krav Maga adalah menetralisir ancaman secepat mungkin dengan cara bertahan secara simultan dan manuver-manuver serangan yang agresif. Filosofi ini menyeleksi teknik-teknik serangan yang super efisien dan cara bertahan dengan counter attack yang brutal. Krav Maga diciptakan oleh Emil Lichtenfeld, seorang Hungarian Israeli. Ia pernah menjuarai kompetisi wrestling Slovakia dan menjuarai kejuaraan boxing nasional. Ia menciptakan bela diri khusus untuk keperluan pertahanan pasukan Yahudi dari serangan organisasi fasis di Bratislava, Czechoslovakia sekitar tahun 1930 sampai 1940. Bela diri khusus tersebut dinamakan Krav Maga. Teknik Krav Maga adalah hasil seleksi dari berbagai jurus seni bela diri lain seperti Aikido, Judo, Boxing, Wrestling, dan lain-lain. Meskipun dilabeli sebagai self-defense yang paling efektif, para praktisi Krav Maga selalu dianjurkan untuk menghindari konfrontasi apabila situasinya tidak memungkinkan. Bangsta YouTube ikut-ikutan merekomendasikan Krav Maga sebagai bela diri paling efektif untuk pertarungan jalanan. Sama seperti silat, Krav Maga juga tidak cocok di MMA. Terlampau banyak teknik Krav Maga yang ilegal di MMA. Tapi untuk street fight, justru lawan andalan yang harus hati-hati, karena resiko bertarung dengan praktisi Krav Maga adalah cacat permanen. 5. Brazilian Jiu-Jitsu. Guru dari Helio Gracie, sang pendiri Gracie Jiu-Jitsu adalah pria asal Jepang bernama Mitsuyo Maeda.
Mitsuyo Maeda adalah praktisi jiu-jitsu dan petarung yang sangat tangguh. Konon, ia telah memenangkan lebih dari 2000 pertarungan selama hidupnya. Mitsuyo Maeda juga dianggap sebagai salah satu manusia paling tangguh pada zamannya. Sebenarnya agak sulit memilih antara jiu-jitsu dengan gerasi jiu-jitsu atau Brazilian jiu-jitsu untuk dimasukkan pada daftar ini. Jiu-jitsu sendiri adalah bela diri tangan kosong yang benar-benar ditunjukkan untuk street fight. Oleh karenanya memperbolehkan memakai cara apa saja boleh, bahkan taktik curang seperti colok mata, menggigit, dan berbagai macam teknik ilegal lainnya. Tujuannya jelas, melumpuhkan lawan secepat mungkin. Jiu-jitsu juga merupakan ibu dari beberapa bela diri lain asal Jepang macam Judo dan Aikido, bahkan hingga Krav Maga dari Israel. Tapi pilihan kami jatuh pada gerasi jiu-jitsu untuk menghuni daftar ini. BJJ dianggap paling tangguh untuk ground fighting. Ground fighting sering terjadi ketika 1 versus 1 di pertarungan jalanan. BJJ memang terbilang efektif dan efisien, terutama untuk pertarungan 1 versus 1. Teknik-teknik BJJ ciptaan Helio Gracie telah teruji mampu digunakan untuk menaklukkan lawan dengan tubuh yang jauh lebih besar. Bahkan dengan lawan yang memiliki kemampuan bela diri pun, teknik-teknik BJJ terbukti sangat merepotkan lawan. Hal ini yang membuat BJJ diminati oleh banyak kalangan. Bahkan para petarung UFC dan MMA juga membekali skill bertarung mereka dengan teknik-teknik BJJ untuk pertandingan UFC. Petarung dengan style BJJ yang tangguh cukup banyak. Yang terkenal tentu saja sang pendiri Helio Gracie. Setelah itu, klan dari keluarga Gracie seperti Royce Gracie atau penggemar UFC pasti familiar nama ini, dan Rickson Gracie yang sering dijuluki sebagai the strongest man in the world. Karena konon selama karirnya ia sama sekali tak pernah kalah. Ia tak terkalahkan dalam 400 pertarungan. BJJ sangat membantu di street fight situation, mengingat banyak fight yang ujung-ujungnya ground fight. Tetapi banyak yang menyarankan untuk menambah skill dari disiplin bela diri lain untuk mendampingi BJJ seperti boxing, karate, taekwondo, judo, atau yang lain. Alasannya justru untuk menghindari ground fight. Tidak ada yang ingin ground fight di jalan beraspal, tanah, atau lantai keras. Alasan lain BJJ efektif untuk 1 versus 1, tetapi beresiko untuk lawan lebih dari 1. Nah, itulah bela diri paling efektif menurut channel Bangsta YouTube. Gimana nih pendapat kalian? Tulis dong di kolom komentar. Assalamualaikum.